Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat pagi teman-teman. Pagi yang baik ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 17 dan seterusnya nanti sampai yang ke-20. Renungan hari ini, pagi yang baik ini adalah hidup itu tidak kebetulan. Hidup itu luar biasa dan hidup itu anugerah. Pernahkah Anda berpikir bahwa pagi ini tadi kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, itu adalah bukan kebetulan dan itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Pernahkah Anda berpikir berapa ribu bahkan ratus ribu orang yang sudah pergi meninggal, bahkan dipanggil oleh Yang Kuasa kemarin malam? Kalau kita perhatikan teman-teman, saya lihat di World Odometer tanggal kemarin 1 Agustus 2020 sampai dengan jam 10.12 ya, jadi jam 22.12 kemarin malam. Ya, kalau kita lihat di slide ya, itu bergerak terus ya sampai jam 22.12 terdapat angka kelahiran 354.000 lebih. Tapi di satu sisi terdapat angka kematian 149.000 jiwa lebih. Atau dengan kata lain, dalam 22 jam 12 menit ya, terdapat 112 orang yang meninggal setiap menit atau 2 orang per detik. Pertanyaannya, apakah kelahiran dan kematian itu suatu kebetulan? Apakah kita pagi ini masih bisa menghirup udara? Itu juga suatu kebetulan. Ataukah Anda berpikir, pagi ini saya bangun, memang harusnya saya bangun? Apakah Anda pernah berpikir demikian? Bukankah atau adakah yang mengatur kehidupan ini? Oleh karena itu, seperti terlihat di World Odometer tadi, setiap detik ada 2 jiwa yang meninggal. Mereka tidak bisa bangun lagi dan mereka sudah kembali kepada Yang Kuasa. Hari ini, pagi yang baik ini, saya mau berbagi dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi di surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, di perikopnya itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana jemaat di Efesus tadinya yang tidak percaya kepada Tuhan dan saat ini sudah percaya, Paulus mengajarkan bagaimana cara hidup sebagai anak-anak terang. Nah, pertanyaannya, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita masih memiliki pandangan bahwa hidup kita ini adalah kebetulan, atau kita sudah percaya bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini punya tujuan, hidup ini tidak biasa-biasa, tapi hidup ini luar biasa. Kalau kita perhatikan di Efesus tadi, dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya di sini diajarkan bahwa kehidupan kita itu harus kita perhatikan. Jangan
hidup biasa-biasa atau hidup dikatakan mengalir saja. Boleh mengalir, tapi pertanyaannya mengalirnya kemana? Mengalirnya ke comberan atau mengalirnya ke muara? Ini penting. Kenapa? Setiap kehidupan ini pasti punya rencana. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan destiny atau tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 10, di situ dikatakan bahwa hidup adalah kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus jelas-jelas berani mendeklar hidupnya bahwa hidup dia karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan kepada dia. Dan dikatakan begini, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya kehidupan Paulus itu bermakna. Kehidupan Paulus itu punya arti dan tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua mereka. Artinya Paulus berani deklar bahwa dia bekerja lebih keras dari rasul-rasul lainnya. Tapi dia sadar bahwa itu semua bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Kalau kita renungkan hari ini, apakah kehidupan kita juga kita sadar bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan? Pernahkah kita bayangkan hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan bebas, dengan baik, gratis? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada orang yang hari ini untuk bernapas pun dia harus bayar oksigen di rumah sakit. Setiap tarikan napas yang dia tarik dan keluarkan itu membutuhkan biaya. Bahkan dalam kondisi sakit penyakit corona hari-hari ini, banyak ribuan orang yang masuk rumah sakit membutuhkan ventilator untuk bernapas, membutuhkan biaya. Hari ini kita ada sehat dalam keadaan baik. Apakah itu adalah kebetulan? Saya percaya itu tidak kebetulan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa menghirup udara. Bahkan pagi yang baik ini kita masih bisa bangun. Apakah kita mencari wajah Tuhan? Selanjutnya dikatakan bahwa dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam Ratapan dikatakan begini, kasih setia Tuhan itu rahmat-Nya, rahmat-Nya, anugerahnya, kasih karunia-Nya tak habis-habisnya. Artinya setiap hari selalu baru tiap pagi. Pagi ini pasti berbeda dengan pagi kemarin. Pagi ini pasti pagi yang lebih baik yang Tuhan berikan. Pernahkah kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau masih berikan kehidupan kepadaku. Sadarkah bahwa kehidupan kita ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan. Dalam Mazmur 5 ayat 13, Daud pagi-pagi sudah bangun mempersiapkan dirinya untuk menjembah Tuhan. Lalu dalam doa paginya Daud berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi Tuhan yang memberkati orang benar. Tuhan yang memberkati orang benar. Dan Tuhan memagari dengan anugerah-Nya, kasih karunia-Nya seperti perisai yang melindungi. Bahkan tadi malam kita tidur sampai pagi ini kita bangun. Itu semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga kita. Oleh karena itu pagi ini
baiklah kita mengucap syukur sebelum kita memulai aktivitas kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu bahwa orang-orang benar, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang lahir baru, harusnya hidup sesuai dengan rencana Allah. Karena rencana Allah itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus itu adalah kasih. Karena kasih-Nya kita menerima keselamatan. Oleh karena itu, wajar dan sebaliknya lah kita mengasihi Dia. Pagi ini kita ada, itu semua karena kasih karunia. Pagi ini kita ada, itu karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita hidup sampai saat ini. Jadi selayaknya lah kita mengucap syukur dan jangan anggap hidup ini kebetulan atau biasa-biasa. Yang terakhir, kalau tadi Paulus berani declare mengatakan bahwa hidupnya karena kasih karunia, karena anugerah. Bahkan dalam kehidupannya dia berani mengatakan bahwa aku bekerja lebih daripada mereka. Tapi sadarkah Anda, Paulus juga mengajarkan bahwa di dalam Filipi 2 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Di terakhirnya Paulus mengatakan yang mana aku pilih aku tidak tahu karena dua-duanya baik. Kalau aku masih hidup, dikatakan aku hidup bagi Kristus. Kalaupun aku mati, itu keuntungan. Orang lahir baru, orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati saja untung. Ya, mati saja untung. Kenapa keuntung dikatakan, berani katakan untung? Karena sudah pasti masuk surga. Tetapi kalau kita masih hidup pagi ini, dikatakan hiduplah untuk Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan buah, yaitu bekerja memberi buah. Jadi hidup ini tidak biasa, hidup ini tidak kebetulan, hidup ini punya destiny, punya tujuan. Untuk apa? Memberi buah. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, memberi buah itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan upah nantinya, yaitu mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Jadi kehidupan ini tidak biasa-biasa. Mengucap syukurlah kalau kita masih ada sampai pagi ini. Anda bayangkan ratusan ribu orang yang sudah pergi dan dia tidak pernah melihat lagi dunia. Kalau kita masih ada sampai saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan dan itu pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian saudara-saudara, sharing pagi ini yang bisa saya berikan. Semoga minggu ini Tuhan memberkati kita. Shalom.